Oke, halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Tapi sayang sekali, untuk video kali ini kalian tidak ada bahan untuk membuli. Karena apa? Manchester United menang 3-2 atas Real Betis. Gokil. Oke, mari kita review hasil pertandingan tadi. Langsung aja, untuk yang pertama ini kita lihat dari susunan formasi Manchester United ya teman-teman. Untuk Manchester United masih tetap menggunakan formasi andalan Erik ten Hag 4-2-3-1 dengan posisi kiper saat ini diisi oleh Tom Heaton. Center back ada duet Harry Maguire dan Victor Lindelof. Lalu untuk posisi back sayap kanan ada Aaron Wan-Bissaka dan di posisi back sayap kiri ada Harry Amas. Selanjutnya untuk double pivot ada Casemiro dan Christian Eriksen. Selanjutnya untuk lini serang ada Amad Diallo di posisi winger kanan. Di posisi AM ada Scott McTominay dan winger kiri ada Marcus Rashford. Lalu untuk ujung tombak lini serang ada Jadon Sancho. Oke, ini ada beberapa pemain yang berbeda ya dari segi formasi. Akhirnya Tom Heaton dimainkan. Dari sebelumnya sangat jarang, bahkan tidak pernah, karena Erik ten Hag masih lebih percaya Andre Onana sebagai pilihan utama untuk posisi kiper. Ini bagus, ini ada beberapa pemain yang berani dirotasi oleh Erik ten Hag. Lalu dari pemain ini bagaimana skor tiap pemain, lalu dari para pemain ini bagaimana performanya di lapangan. Ini sumbernya aku ambil dari SofaScore. Secara penampilan, nah, dengan skor akhir 3-2 ini menurutku penampilan Manchester United yang bagus itu ketika di babak pertama, full babak pertama. Karena di babak kedua ya kembali lagi beberapa pemain muda yang diturunkan dan beberapa pemain yang sebelumnya memang tidak perform. Oke, kita lihat dulu dari pemain di babak pertama. Ini sepertinya untuk formasi di SofaScore keliru ya. Ini 4-4-2, ini formasi dari Real Betis. Tapi untuk skornya ini masih betul ya. Untuk posisi kiper Tom Heaton ini cukup buruk di angka 5,9 mengingat dia ini sebagai kiper senior, tapi menurutku itu hal yang wajar. Karena apa? Karena dia bukan kiper pilihan utama dan jarang dimainkan. Otomatis pemain kalau jarang dimainkan ya secara performa pasti tidak akan maksimal. Lalu duet back tengah Harry Maguire dan Victor Lindelof kembali bermain buruk seperti yang sudah-sudah. 6,5 dan 6,3 menurutku itu hasil yang sangat buruk untuk sekelas pemain yang sudah lama bertahan di Manchester United. Pun untuk Aaron Wan-Bissaka dan Harry Amas juga kurang maksimal untuk pertandingan kali ini. Lalu untuk posisi double pivot Christian Eriksen dan Casemiro ini menurutku tadi cukup bagus. Bahkan di gol ketiga Manchester United Casemiro yang memberikan kontribusi gol seperti itu. Christian Eriksen juga cukup bagus ya, tapi karena secara usia sudah tua Pak D Erik ini, jadi ya mau bagaimanapun dengan performa di angka 7,2 ini menurutku juga sudah cukup bagus ya. Justru yang jelek ini Scott McTominay. Scott McTominay ini menurutku dari beberapa tahun ini memang sudah tidak layak berada di Manchester, dan menurutku solusi yang cukup bagus ketika dia pada akhirnya nanti benar-benar pindah ke Galatasaray. Mengingat ketika pertandingan dia sering meninggalkan pos penjagaannya, lalu untuk akurasi umpannya juga sangat kurang ya, sering kehilangan bola. Dia sampai saat ini pun tertolong karena beberapa kali mencetak gol. Tapi kalau secara permainan, secara taktik dia tidak bisa sih, tidak bisa memahami taktik yang diterapkan oleh Erik ten Hag. Lalu untuk posisi winger kanan Amad Diallo ini menurutku pemain yang sangat bagus ya, bahkan paling bagus untuk pertandingan kali ini. Dia harusnya jadi man of the match-nya pada pertandingan kali ini. Skor 8,5 menurutku bukan hal yang berlebihan, mengingat di babak pertama dia sudah 2 kali melakukan terobosan ke kotak penalti tapi masih terkena offset. Lalu
Untuk gol pertama, gol penalti dari Marcus Rashford pun itu tidak lepas dari peran Amad Diallo. Dia rela mengorbankan kepalanya didengkul oleh pemain Real Betis hanya agar bisa mendapatkan tendangan penalti. Lalu untuk gol kedua, Amad Diallo memberikan kontribusi 1 gol di menit keberapa tadi ya, sekitar menit ke 24-25, dan golnya cukup bagus juga. Lalu ditambah dengan gol Casemiro yang menjadikan Manchester United unggul 3-1 atas Real Betis. Ini sangat bagus ya, dan berbanding terbalik dengan Antony dengan posisi yang sama. Kayak Antony. Lalu untuk ujung tombak lini serang ada Jadon Sancho yang masih belum memaksimalkan karena ya bukan posisi terbaiknya di posisi striker. 6,8, beberapa kali ada peluang namun tadi juga sempat dianulir karena offside dari Amad Diallo di babak pertama. Tapi ya 6,8 menurutku ya bukan hasil yang bagus ya untuk seorang Jadon Sancho. Lalu selanjutnya di babak kedua beberapa pemain diganti, Casemiro diganti, Christian Eriksen juga diganti. Bahkan untuk posisi center back diisi oleh Jonny Evans dan Will Fish, yang mana secara penampilan juga sama-sama kurang. Bahkan di babak kedua secara keseluruhan cukup buruk ya. Taktik sepertinya tidak berjalan dengan lancar, sangat berbeda ketika di babak pertama bisa lebih maksimal. Manchester United main efektif dan dengan finishing yang sangat bagus. Lalu kalau kita lihat dari statistik, kita bisa lihat bahwasanya di sini secara keseluruhan Manchester United mengungguli dari segi penguasaan bola sebesar 52%. Lalu Manchester United ada 2 peluang besar, sama dengan Real Betis, sama-sama mendapatkan 2 peluang besar. Lalu untuk total tembakannya Manchester United unggul 1 dibandingkan Real Betis sebanyak 13 ya. Penyelamatan kiper sebanyak 3. Nah, meskipun Tom Heaton tadi bermain cukup buruk, tapi ada beberapa save yang membuat Manchester United masih tetap menang melawan Real Betis. Nah, di sini kita bisa lihat untuk operannya sebanyak 475, ini unggul dibandingkan Real Betis yang hanya 449. Ya, selisih sedikit. Ini menandakan bahwa kedua tim ini saling menyerang, saling bermain terbuka ya menurutku tadi. Karena skor 3-2 itu skor yang tipis ya, kemenangan yang tipis, dan ada beberapa kesalahan di lini pertahanan Manchester United. Salah satunya Harry Maguire di gol pertama Real Betis itu karena dia tidak menutup 1 pemain yang kosong di dalam kotak penalti. Lalu untuk tackle masih unggul Real Betis dan tendangan bebas juga masih unggul Real Betis. Di sini nih secara keseluruhan memang secara kualitas seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya, Manchester United ini tentu unggul dengan Real Betis. Tapi dengan skor akhir yang 3-2, menurutku ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi dari pertandingan kali ini. Karena di babak kedua ini cukup buruk ya, tidak bisa bermain maksimal sesuai taktik yang ingin diharapkan oleh Erik ten Hag. Bahkan Antony pun yang main di babak kedua pun tidak bermain full selama 45 menit, dan di menit sekitar 85 diganti oleh Sam. Ini kan menunjukkan ya Anton ini parah banget sih, benar-benar nggak bisa ditolong lagi nih pemain, harus segera dijual sih, daripada ini menghambat tempo permainan dan taktik dari Erik ten Hag itu sendiri, harus dilepas ya. Karena apa ya, justru di babak kedua itu yang lebih bagus Mason Mount ya. Mason Mount tetap bermain bagus. Tadi aku lihat untuk skornya ya masih 7,1, 7,2. Itu menandakan dia cukup konsisten ya, meskipun hanya bermain 45 menit. Sangat berbeda dengan si Anton Gattel ini. Ya, overall ini cukup memuaskannya bagi kita sebagai fans Manchester United, dan ini bisa jadi modal yang baik bagi Manchester United ketika nanti melawan Liverpool di akhir pekan sebagai penutupan tur pramusim di tahun 2024. Karena Real Betis pun sebelumnya ketika melawan Liverpool kalah 1-0,
Dan kita akan lihat nanti ketika melawan Liverpool apakah Manchester United sanggup memenangkan pertandingan atau justru harus menerima kekalahan lagi. Oke, mungkin itu dulu untuk review pertandingan Manchester United melawan Real Betis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.